Yang masih di warung nggak apa-apa on cam, yang masih di kampus nggak apa-apa on cam. Kalau tadi saya mengajar maghrib tadi banyak anak-anak yang masih kumpul di kampus gitu ya. Terus katanya tadi pagi ada sosialisasi dari Pak Acong dan Bu Ika ya. Ada yang ikut teman-teman di kampus? Ada yang ikut tadi pagi di Ada Ibu. kampus? Ada Mbak Fania. Gimana kemarin kalau acara COVID-nya gimana? Apakah berjalan dengan lancar? Kemarin teman-teman ada yang ikut COVID di kelas ini? Ikut Ibu. Mbak Fania ikut. Selain Mbak Fania siapa lagi? Sebagian besar ikut atau tidak ini kemarin hari Kamis? Ada kendala apa? Ada masukan apa untuk COVID tahun depan? Silakan open mic aja, nggak apa-apa. Yang masih off cam, sekarang harap on cam. Mungkin ini pertemuan terakhir kita sebelum UAS gitu ya. Ini pertemuan mengganti pertemuan ke-15 atau mengganti pertemuan yang lain. Gimana teman-teman? Ini mengganti pertemuan ke-15 atau yang lain? Ini mengganti pertemuan ke-15 Ibu. Berarti pertemuan terakhir ya. Oke, mungkin sedikit pengantar saja ya karena memang topiknya juga sudah habis, tinggal laporan penjualan aja. Kemarin kita kelas ini sudah pameran belum ya? Pameran prototipe. Sudah Sudah belum ya? Ibu. Sudah. Jadi setelah dibuat prototipenya kemarin apa yang sudah kalian peroleh dari kegiatan testing prototipe kalian segera diimprove ya, apa yang kurang dari produk kalian ya itu diperbaiki, dan apa yang menjadi kelebihan di produk kalian silakan dipertahankan, lalu silakan dijual boleh secara online, boleh secara offline, jual ke teman sendiri, jual ke dosen, jual ke orang lain silahkan ya. Jadi nanti hasil akhirnya adalah sebuah laporan penjualan yang nantinya akan dikumpulkan pada saat UAS ya. Ada pertanyaan terkait pengumpulan UAS sebelum saya jelaskan lebih lanjut lagi? Apakah ada pertanyaan? Kemarin, ya Mbak Untuk Firly. barangnya, izin bertanya Ibu, untuk barangnya itu wajib dijual ya Ibu? Iya, dijual kalau produknya memang produk berupa barang, tapi kalau kemarin ada beberapa teman-teman yang memang produknya adalah platform, itu silakan dibuat laporan proyeksi keuangannya aja ya. Tapi kalau produk makanan atau produk yang sudah jadi kemarin ada nggak sih produk lain selain makanan? Pokoknya harus dijual gitu ya. Silakan lakukan penawaran. Kalau ada toko online-nya silakan difoto, dimasukkan ke laporan untuk bukti kalau sudah melakukan penjualan gitu ya. Kegiatan penjualan namanya aja kewirausahaan. Prakteknya ya harus sampai berjualan gitu ya. Kalau kalian adalah platform gitu, kalian menjual platform kalian kepada para investor. Contohnya kemarin itu dengan dengan mengikuti PMW, dengan mengikuti PKM gitu ya. Kalau produknya memang produk yang bisa dikonsumsi langsung gitu ya, berupa produk manufaktur ya, bisa dijual di e-commerce, bisa dijual di mana namanya secara offline juga di toko gitu, atau kalian menawarkan
naruh produk di kantin-kantin atau di mana ya silahkan sesuka hati kalian dan harapannya outputnya adalah laporan penjualan. Harus disertai bukti kalau dijual secara offline ada foto waktu dipajang di display atau kalau misalnya dijual di e-commerce harus ada foto screen capture gitu ya, sudah ada e-commerce-nya dan lain-lain. Gitu Mbak Firda. Ada pertanyaan lagi? Nanti Jadi nanti mm, untuk UASnya itu ngumpulin prototipe itu ya, Bu? UAS-nya ngumpulin laporan penjualan. Iya, Mbak Desinta. Mohon izin bertanya, Bu, terkait laporan penjualan itu atau tadi proyeksi keuangan, apakah ada template yang harus dipenuhi atau memang kita terserah jadi tidak ada standarnya? Ada, Terima ada. kasih. Ada template-nya. Makanya sebelum saya menerangkan lebih lanjut terkait laporan penjualan, sebelumnya adakah pertanyaan terkait di luar sistematika makalah, laporan penjualan, ada lagi laporan, ya pastinya saya pengen produknya sudah lebih improve lagi daripada kemarin yang hanya prototipe. Pastinya setelah kalian melakukan pameran kemarin sehingga di-testing gitu ya oleh teman-teman kalian, kalian tahu kekurangan dari produk kalian apa sehingga itu bisa dibenahi gitu ya kekurangannya dan layak dijual. Ada pertanyaan lain? Silakan Mbak Cahaya. Halo? Barusan terputus, saya nggak tahu ini dari sinyal saya atau dari sinyalnya Mbak Cahaya. Diulangi Mbak. Sudah lancar. Sebenarnya tidak ada ya, kalau saya sendiri ya, nggak tahu kalau dari dosen lain, saya tidak ada minimal. Karena itu akan menjadi, apa ya, salah satu indikator saya dalam menilai kalian itu apakah kalian memiliki kemampuan memasarkan produk itu, ya salah satu indikatornya dari seberapa banyak gitu ya. Kalian bisa mampu menjual produk kalian gitu ya. Pastinya kan namanya orang berbisnis hasil akhirnya adalah penjualan gitu ya. Nah, kalau minimalnya sendiri saya nggak ada karena memang kan ada beberapa kelompok yang produknya bukan produk ya. Jadi ada yang produknya itu jasa dan platform itu ya. Jadi kalau misalnya saya tentukan minimal, saya rasa tidak adil bagi kelompok yang tidak ada penjualannya seperti yang kemarin bikin platform itu ya. Jadi kalau memang kalian berhasil menjual dalam jumlah banyak, itu bisa menolong kalian dalam sistematika pembuatan laporan penjualan ya. Misal laporan penjualan kalian jelek gitu ya, sistematika penulisan makalahnya, tetapi ternyata penjualannya baik. Nah, ini kan akan menjadi nilai plus gitu ya. Nah, atau bisa membantu nilai kalian juga. Kalau misalnya kalian, tapi ingat ya kalau nggak dapet, kalau nggak lolos lomba dan PMW dan PKM itu kan nilai maksimalnya kan sudah tahu ya pada awal kontrak perkuliahan sudah dijelaskan. Kalau sampai menang lomba dan ada yang invest gitu ya di produk atau jasa kalian, itu nilainya adalah A bulet. Tapi kalau kalian masih belum,
belum bisa memenangkan kompetisi, lomba, PKM, PMW, itu dilihat dari tugas dan dilihat dari UAS kalian ya. Gitu. Gitu Mbak Cahaya. Ada pertanyaan lagi terkait UAS, laporan penjualan sebelum saya jelaskan lebih lanjut? Oke. Teman-teman yang lain gimana? Karena ini pertemuan terakhir, santai aja kali ya, karena kan tinggal laporan penjualan aja. Sudah tidak ada, saya lanjut untuk menerangkan terkait laporan penjualan. Kemarin gimana teman-teman, ada kendala pada saat COVID, bapak-bapak dosennya ada gak ngerti apa gitu, karena kan saya tinggal belas gadas gitu, gak nanya keadaannya. Gimana? Mbak Husnul, alhamdulillah aman Bu, alhamdulillah ya. Saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat di layar teman-teman? Belum, Bu. Ya, ini barusan, Bu. Ya, oke. Jadi, aduh. Nah, nanti teman-teman akan menyusun laporan penjualan dengan sistematikanya, nanti akan dibagikan, di-share oleh Bapak Ibu pengampu, dosen pengampu KWU minggu depan, insya Allah di hari Senin ya, karena kami memang belum berdiskusi terkait sistematikanya, karena memang padat sekali jadwal dosen-dosen bisnis digital di minggu ini ya. Tapi saya ingin memberikan sedikit insight bagi kalian gitu ya. Isinya apa aja sih nanti ya? Isinya ada pelaporan tentang laba rugi, ada kinerja, pengembangan produk, dan waktu pelaksanaan atau jalannya kegiatan berjualannya kalian gitu ya. Kalau ada laporan laba rugi berarti ada perhitungan HPP, ya kan? Bagi teman-teman yang kemarin sudah mengikuti PMW kan pasti sudah pernah membuat rencana harga HPP ya. HPP itu jadi harga jualnya, bukan harga jual sih, harga bersihnya, harga kotor gitu ya. Kalau harga bersihnya berarti HPP ditambah lain-lain gitu ya. Kalau ada laporan laba rugi berarti nanti ada seperti ini ya. Penjualan bersihnya kira-kira berapa gitu ya. Potongan penjualan berapa, harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan berarti harga sebelum ada untung. Berarti masih harga asli, belum ada keuntungan di situ yang kalian ambil. Nah, kalau harga jual berarti HPP ditambah keuntungan ya. HPP berbeda dengan harga jual ya. Kalau HPP berarti harga asli produk tanpa laba, sedangkan harga penjualan adalah HPP ditambah labanya berapa.
Kira-kira berapa sih Bu labanya kalau teman-teman berjualan? Nah, ini saya belajar dari karena saya dulu bekerja di salah satu perusahaan manufaktur gitu ya. Harga barangnya adalah 2 kali lipat HPP. Waduh, kok mahal banget, Bu. Kalau menurut saya itu nggak mahal ya, teman-teman. Karena pertimbangannya seperti ini. Perusahaan itu menanggung resiko apabila barang tersebut cacat dan harus diretur gitu ya. Jadi makanya paling aman adalah laba adalah 2 kali lipat harga HPP. Contoh kalau di kelas sebelah dia jualannya salad gitu ya, saladnya dihargai 9.000. Saya bilang, "Jangan Mbak, harga saladnya harus 2 kali lipat." Misal harga HPP-nya 8.000, berarti dia harus menjual salad seharga 16.000. Karena nanti ada resiko yang ditanggung oleh penjual, misal retur atau biaya-biaya yang lain gitu ya. Nah, kalau saya dulu kerja di perusahaan yang memproduksi susu, sebenarnya harga susunya itu Rp90.000 gitu ya. Tetapi di harga pasaran susu tersebut dijual Rp180.000. Kenapa Bu kok mahal banget gitu ya? Karena apa? Pertama, perusahaan ada kegiatan promosi, kegiatan pemasaran. Yang kedua, perusahaan ada kegiatan return barang. Jadi barang-barang yang tidak berhasil terjual dan sudah mendekati kadaluarsa akan di-return pada perusahaan. Dan yang ketiga ada biaya lain-lain seperti biaya distribusi ya, lalu biaya pembelian kemasan, biayanya kalau di total adalah seharga HPP sendiri. Jadi yang paling aman harga jual adalah 2 kali lipat harga HPP. Contoh kemarin produknya misalnya Mbak Cahaya, produknya lilin gitu ya. HPP-nya cuman 25.000 Bu. Nah, saran saya harga penjualannya adalah 2 kali lipat HPP. Misal 25.000 kali 2 berarti 50.000 harga jualnya ya. Tentu saja disesuaikan dengan kemasan dan produknya ya. Kalau bisa kemasan dan produknya harus sesuai dengan seharga 50.000. Coba kalian lihat di susu-susu mahal itu ya. Susu-susu mahal itu kan ada isinya dilengkapi dengan vitamin apa saja gitu ya. Lalu kemasannya ada yang kaleng, ada kemasan yang kotak gitu ya. Kemasannya juga menarik. Nah, orang jadi tidak ragu untuk membeli walaupun itu harganya 2 kali lipat harga HPP. Karena konsumen itu, jadi gini teman-teman, saya ingin menjelaskan berkali-kali pada teman-teman. Barang murah tidak selamanya laku. Semakin murah bukan semakin laku ya teman-teman. Ingat, ada motivasi pembeli, motivasi customer itu apa? Bukan pelanggan nih. Ada pergeseran perilaku konsumen ya. Jadi motivasi konsumen membeli tidak selalu karena harganya murah. Ya, ada yang namanya motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu ada memang beberapa konsumen yang mempertimbangkan motivasinya memang intrinsik dalam membeli barang. Contoh, dia akan mempertimbangkan atribut yang dimiliki barangnya. Misal, dengan harga ini ya misalnya saya punya emas misalnya, saya punya aksesoris, punya perhiasan, yang satu perhiasan emas saya beli di toko emas konvensional, dan yang satu lagi saya misal beli perhiasan di toko desainer. Contoh yang satu saya beli di misalnya toko emas Gajah, yang satu saya beli di toko Van Cleef. Tahu kan ya kalian perhiasan
instan Van Cleef gitu ya. Nah, kalau di toko emas sendiri, toko gajah gitu ya, emas gajah, konsumen membeli emas sesuai dengan beratnya. Contoh per gram emas, misalnya emas 16K sekarang 1.100.000, maka kalau dengan harga 2.200.000 dia akan mendapatkan 2 gram emas. Tapi berbeda di toko Van Cleef gitu ya. Sebenarnya emasnya itu hanya 2 gram, tapi dia menjual dengan harga puluhan juta. Sebenarnya apa yang mereka jual? Yang mereka jual tidak hanya emas, tidak hanya perhiasan, tetapi mereka menjual nilai, value dari produk mereka sendiri. Jadi bukan hanya atributnya, tetapi ada nilai yang dia jual. Contoh lagi ya dia. Walaupun nanti kita membeli Van Cleef seharga 20 juta gitu ya, tiba-tiba kita butuh uang, kita mau jual ke toko emas gajah, ya pasti akan dihargai sesuai gramnya. Kalau misalnya itu hanya 2 gram ya dijual hanya 2.200.000. Beda kalau dengan kita menjual ke orang-orang yang tahu barang mewah atau kolektor atau memang high end gitu ya, kita jual ke orang-orang yang mengerti gitu ya. Ya, kita jualnya seharga yang kita beli di toko Van Cleef gitu ya. Karena gini, ada pergeseran perilaku konsumen. Konsumen membeli motivasinya bukan hanya karena dia butuh atribut, butuh fungsi dari barang itu sendiri. Dia butuh barang itu untuk bisa meningkatkan status sosial dia. Contoh seperti Van Cleef tadi, saya pasti akan berbeda kan kalau saya menggunakan emas dari toko gajah dengan emas dari toko Van Cleef. Yang menggunakan emas dari toko Van Cleef biasanya kan orang-orang yang jet setter, berduit, bonafit gitu, yang sosialita-sosialita. Berbeda dengan memang yang membeli toko emas di toko gajah, di toko emas konvensional. Nah, karena apa? Ada motivasi ekstrinsik di situ karena saya ingin diakui sebagai suatu kaum sosialita tertentu, sosial tertentu gitu. Nah, itu contohnya. Jadi makanya saya tekankan sekali lagi, harga murah tidak selalu laku. Coba kita lihat, gantungan kunci di Royal banyak banget ya. Kemarin saya ketemu sama Mbak Husnul ya di Royal kemarin. Saya lihat gantungan kunci di Royal banyak yang murah, tapi ya pembelinya nggak sampai antri-antri sampai yang seperti yang saya lihat di PTC misalnya. Saya lihat itu di sosial media, ternyata Popmart baru buka. Pembelinya sampai mengular antri-antri, padahal harga gantungan kunci di Popmart itu mahal. Ya enggak? Sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh konsumen? Padahal yang namanya gantungan kunci, boneka, ya sama aja di mana-mana seperti itu. Di Royal gantungan kunci boneka dibanderol seharga paling mahal 50.000. Tapi kalau di Popmart bisa sampai 250.000, 300.000 dan seterusnya. Tapi antriannya lebih banyak daripada orang yang membeli gantungan kunci di Royal. Nah, hal ini membuktikan bahwa harga selamanya bukan indikator konsumen tertarik. Berarti ada sesuatu lain yang membuat konsumen itu tertarik. Contohnya seperti tadi, ingin diakui sebagai suatu kelompok sosial tertentu. Nah, makanya teman-teman kalau ingin membuat harga suatu produk, jangan berkecil hati, jangan dimurah-murahin ya teman-teman. Itu tergantung dari target pasar kalian sendiri, ya kan? Nah, kalau kalian memang ingin misalnya kalau salad tadi gitu ya, saya tanya sama kelompok yang berjualan salad di tadi sore, 9.000, kira-kira orang yang beli salad 9.000 ini target pasarnya siapa? Padahal orang-orang yang beli salad itu biasanya orang-orang yang sadar akan gaya hidup sehat. Orang yang sadar akan gaya hidup sehat, mereka tidak lagi mempertimbangkan uang dalam membeli bahan-bahan makanan gitu ya. Coba kita lihat, 9.000 daripada dia beli salad wrap, kaum mendang-mending dia 9.000 lebih
lebih mending beli nasi bungkus biasanya, ya kan? Padahal saya bilang sama mereka, saya itu minimal beli salad aja tuh 5 kali lipatnya 9.000. Kalian tahu kan ya ada salad bar, ada apalagi tuh yang sering saya lihat di GoFood sama di Grab itu harganya rata-rata 40 ribuan loh. Makanya dengan harga 2 kali lipat 9.000 menurut saya itu karena ya memang target pasarnya orang-orang yang memiliki gaya hidup sehat. Nah, makanya di sini saya ingin tekankan dengan kalian gitu ya. Kalau membuat harga silahkan dikalikan 2 harga HPP. Ya. Ini saya juga sampaikan sama teman-teman yang menjadi bimbingan saya di PMW kemarin ya. Ada pertanyaan sampai sini terkait harga HPP dan harga penjualan? Ada pertanyaan? Cukup jelas ya teman-teman ya kalau tentang HPP dan harga penjualan. Tadi HPP dan harga penjualan beda atau sama? Beda atau sama? Dari yang saya sampaikan beda atau sama teman-teman? Ini masih bersama saya teman-teman. Saya masih kedengaran? Halo, sampai sini jelas? Halo, sampai sini jelas teman-teman? Jelas sih. Oke, jelas ya. Jadi, apakah HPP sama harga penjualan sama? Halo, gimana? HPP dan harga penjualan sama atau tidak? Berbeda, Ibu. Ya, jadi berbeda ya. Kalau HPP itu harga pokoknya tanpa belum kalian tambahkan keuntungan, kalau harga penjualan sudah ditambahkan harga keuntungan gitu ya. Jadi nanti seperti ini ada biaya usaha, biaya marketing, biaya sewa, biaya transport, biaya operasional, total biaya usaha, laba rugi bersih. Nanti silakan diisi harga-harganya gitu ya. Lalu kita lihat di sini. Nah, nanti kalian isi ya. Kalian sekali produksi ada berapa? Ya. Lalu ada pembelian sebesar berapa? Beban angkut atau transportasi atau juga bisa distribusi berapa? Apakah ada retur dari pembelian ya? Lalu pembelian bersih ini adalah pembelian real dikurangi retur pembelian. Jadi pembelian bersih ini adalah total pembeliannya setelah ada retur. Akhirnya nanti barang yang tersedia untuk dijual adalah persediaan barang di awal dikurangi pembelian bersih sama dengan barang yang tersedia untuk dijual. Dan persediaan barang dagang akhir adalah barang yang ada di gudang berapa, harga pokok penjualannya berapa, nanti silakan ditulis. Nah, jadi nanti rumusnya seperti ini ya teman-teman, kalau teman-teman ingin menghitung penjualan bersih ialah penjualan dikurangi potongan penjualan. Kalau ingin menghitung laba rugi kotor, penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Total biaya usaha sama dengan total seluruh biaya. Nanti ini akan saya share ke teman-teman ya. Nanti kinerja dan manajerialnya masih belum diputuskan ya untuk sistematikanya seperti apa karena memang belum ada rapat dengan dosen-dosen pengampu. Nanti kemungkinan besar isinya akan ini ya. Evaluasi produk ini adalah isi sebelum testing, produk sebelum testing, lalu sebelahnya produk sesudah testing. Hasil improvisasinya seperti apa. Sebelumnya misalnya menggunakan bahan ini dengan kemasan ini. Lalu ada improvisasi apa setelah adanya testing ya. Jadi nanti ada perbandingan prototipe dengan produk yang dijual.
Waktu pelaksanaannya silahkan tunjukkan foto-foto dokumentasi saat berjualan, boleh screenshot e-commerce-nya, boleh di foto waktu dagangannya di display ya. Boleh di foto waktu ada orang yang beli. Silakan lampirkan di dalam waktu pelaksanaan ini ya. Nah, mungkin isinya nanti gambarannya seperti itu. Untuk sistematikanya lebih lanjut, insya Allah akan di-share hari Senin gitu ya. Mungkin ada pertanyaan online atau offline, Bu? Sepertinya nanti akan online saja karena hanya pengumpulan laporan penjualan gitu ya. Sampai sini mungkin ada pertanyaan terkait nanti laporan penjualan. Sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Teman-teman, Sabtu-Sabtu di rumah aja apa di kos ini? Apa sudah kembali ke desa? Sudah kembali Di ke kos desa? Ibu. Masih di kos. Di rumah Ibu habis kerja. Habis kerja. Sama dong ya, ini saya juga Sabtu-Sabtu kerja. 3 kelas saya ajar nih dari tadi siang. Ada pertanyaan lagi? Mungkin ada yang masih belum jelas. Nanti kalau produknya platform gimana Bu bentuknya? Ya nanti silahkan di screenshot gitu ya. Kalau misalnya udah masuk ke App Store atau apa, kalau masih belum ada penjualan ya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk platform kita mengharuskan pembuatan proyeksi revenue di masa mendatang gitu ya. Dan sistem pengambilan revenue-nya seperti apa? Apakah lewat membership? Apakah lewat AdSense gitu ya? Dan lain-lain. Adakah di sini yang menjual produk digital selain platform? Kelas ini saya nggak hafal soalnya. Ada berapa kelas yang saya ampuh KWD? Ada nggak yang menjual produk digital selain platform? Nggak ada ya. Jadi kemarin rata-rata kelas ini apa? Makanan bukan? Kemarin prototipenya. Lupa saya. Yang sebelum UTS itu siapa pengampunya sebelum saya? Pak Hafid Ibu. Pak Hafid. Kalau dari Pak Hafid sendiri eh dilarang nggak produk makanan? Dilarang. Dilarang kalau Pak Hafid. Iya, berarti sama kayak kelas saya yang sebelum UTS. Tapi saya megang kelas KWD-nya Pak Dian dan Pak Acong tidak dilarang ya. Jadi prototipe yang kelas tadi sore itu banyak makanannya daripada produk digitalnya. Ya silakan dipasarkan melalui e-commerce atau dipasarkan melalui sosial media nanti untuk dimasukkan ke lampirannya, boleh linknya, boleh fotonya, screen capture-nya ya silahkan. Nanti sesuai dengan kontrak perkuliahan gitu ya. Untuk yang mendapatkan nilai maksimal adalah teman-teman yang menjadi finalis, yang menjadi yang menang di kejuaraan PMW atau PKM. Tapi kalau untuk teman yang lain itu ya dilihat dari banyak aspek gitu ya, mungkin dari sistematika pembuatan laporan dan tugas ya. Tapi kalau kalian menang, finalis atau runner up gitu ya. Kalau runner up dan finalis kemarin mendapatkan minus gitu ya. Kalau yang juara dapat A bulet tanpa melihat tugas dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau kalian nanti dipertimbangkan dari sistematika penulisan laporan dan hasil penjualan. Ada pertanyaan lagi teman-teman?
Mungkin saya sambil absen ya. Ya, silakan. Ibu izin bertanya, yang buat lomba itu misal dikonferensikan apa bisa kalau idenya itu bukan dari KWD? Tapi lombanya kewirausahaan, bisnis, lomba bisnis. Lombanya lomba bisnis bukan, Mbak? Iya, Ibu. Mm-mm. Periodenya kapan? Halo? Aduh, internetnya ini. Bulan ini, Connection Ibu. time out ini. Bulan ini. Apakah sudah jadi juara? Atau masih pengumuman diterima atau tidaknya? Permisi Bu, Gimana? Mm-mm. untuk lombanya itu Ini sudah pengumuman mm-mm. dan kebetulan memang menjadi juara. Itu gimana ya Bu? Tapi idenya tidak Nah, ide KW. idenya bukan ide KWD. Betul Ibu. Produknya bukan produk KWD. Iya, untuk produknya juga sama platform, cuma platform lain. Menangnya di lomba bisnis. Ya nanti kan saya akan di mana namanya di G-Form-nya akan saya buat bukti ikut lomba dan bukti sertifikat juaranya. Nanti mungkin bisa dimasukkan ke situ. Kalau memang lombanya berkaitan dengan lomba bisnis dan periodenya pada saat kalian mengampu KWD. Gitu Mbak Desi. Baik Ibu, terima kasih. Mm-mm. Ada lagi pertanyaan? Kemarin menang dapat apa Mbak? Uh, Gimana Ibu? Mohon maaf. Kemarin menang dapat apa? Dapat pendanaan nggak? Dapat Hanya dapat ini apa ya? Dana aja. Jadi kayak reward. Tapi kalau untuk investasi tidak. Kemarin siapa ininya, apa pembimbingnya? Pembimbing lomba. Kalau untuk pembimbing itu nggak ada karena kita mandiri gitu Ibu. Mm-mm. Iya, Deh. jadi ikut-ikut Gimana lomba di kalau lomba tapi Instagram. mandiri pembimbingnya? Harusnya pembimbingnya minimalnya dimasukkan nama dosen pengampunya KWD gitu. Itu kalau di UNESA maksudnya. Tapi kalau misalnya di perlombaan yang nggak ada, ya nggak apa-apa. Tapi kan nanti di UNESA kan kalian harus menginput, yang kan? Iya kan? Nanti kan kalian dapat dapat apa tuh yang poin apa namanya? eh, apa sih? Apa? Di pena kah Ibu? Iya, yang diisi di si pena itu kan ya. Kalian kan
ditagih selain IPK-nya bagus, poin yang di penanya kan harus bagus kan ya. Nah, itu harus menuliskan nama dosen pembimbingnya. Kalau di lombanya memang nggak ditanya, tapi nanti kalau kalian masukin sudah juara salah satu lomba, kalian harus nulisin nama dosen pembimbingnya siapa. Gitu di Sipena kalau nggak salah. Itu Mbak Desi. Baik Ibu, nanti coba saya kembali. Iya, nanti tanya ke dosen yang bersangkutan kalau misalnya sebelum pembuatan produk itu diberi bimbingan sama dosen itu, nanti ditanyain dosennya. Berarti bapak atau ibu dimasukkan ke Sipena sebagai dosen pembimbing gitu. Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Ada lagi pertanyaan? Susah banget ini buka ininya, SSO-nya. Putus-putus sinyalnya. Ini Mbak, siapa ini yang ngomong ini? Putus-putus suaranya. Ya, oke Mbak Desinta. Mbak Desinta? Iya Ibu, ini saya mohon maaf saya tidak unmute. Sudah Tadi cukup Ibu, angkat terima tangan kasih. kan ya? Oh, sudah cukup. Tidak. Ini kelas 2023H ya? Ibu. Oh, maaf. Mana ya, Harusnya hari Kamis ya? Iya, Ibu. Selasa, Ibu. Selasa jam 7 pagi. Selasa. Pantesan di Iya. Kamis nggak ada. Ini kewirausahaan. Mohon maaf Ibu, kalau di SSO itu aslinya Senin jam setengah 4 sore. Iya, ini udah ketemu. Saya absen ya, teman-teman. Nadia Nafisa. Hadir, Bu. Arya Dava. Arya Izin, Ibu. Dava. Oke. Aulia Kartika. Prita Anindya. Hadir, Ibu. Fatia Fairus. Hadir, Bu. Papida. Hadir, Ibu. Mawar Maudi. Hadir, Ibu. Isa Uzahro. Hadir, Ibu. Samuel Domatius. Mas Samuel. Sepertinya ke gereja. Salman Sirajudin. Hadir, Ibu. Rifki Seva. Hadir, Bu. Arik. Mas Arik. Izin Bu, tadi kan Arik satu device sama saya, soalnya saya lagi main di kos Arik. Terus tadi dia tuh keluar Ibu, dipanggil seseorang, tapi sampai sekarang belum balik. Harusnya device-nya sendiri-sendiri ya, karena nanti di SSO kan terlihat kalau datang gitu. Karena kan Oh iya Bu. ini login-nya lewat email UNESA masing-masing ya. Di situ ada apanya Pak? Iya, ada presensi otomatisnya biasanya. Maha Aura Baik, Puan. Maha Aura. Abida Ardelia. Hadir, Ibu. Anggara Fael. Saya Bu, hadir. Muhammad Alif. Hadir Ibu. Lukman Hakim.
Lukman Hakim, Nadia Syarifatus, Hadir Ibu. Fania Cahya, Hadir Ibu. Firda Barit, Hadir Ibu. Maya, Hadir Ibu. Cahaya Alia, Di Aluna, Siti Arya, Hadir Ibu. Atkia Maulana, Naila Naswa, Stevia, Hadir Ibu. Diswara Miska, Ahmad Aufa, Hadir Ibu. Maida Amalia, Hadir Ibu. Nabila Dwi, Hadir Ibu. Urga Reswara, Azukran, Hadir. Desinta Rizky, Hadir Ibu. Meishanda, Hadir Ibu. Nurul Abdillah, Hadir Ibu. M. Ikhlas, Fedora, Hadir Ibu. Alvito, Hadir Ibu. Zaki, Hadir Ibu, hadir. Husnul Khotimah. Hadir Ibu. Oke. Mm-mm. Ibu maaf, mau make sure Ibu tadi Aulia Kartika hadir Bu. Ya, sudah. Terima Ada kasih Ibu. lagi? Ada lagi? Oke. Sudah ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan hari ini. Eh, Semoga UAS-nya berjalan dengan lancar, semua mendapatkan nilai yang baik. Kita bertemu lagi di semester depan. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Ibu. Ibu. Malam teman-teman.